Didirikan pada tahun 1973, terletak di Jalan Samanhudi, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Lokasi yang strategis di pusat kota mendukung aksesibilitas dan meningkatkan minat pengunjung. Kepadatan pengunjung dan penjual di Pasar Tanjung memunculkan tantangan pengelolaan sampah yang lebih besar. Meningkatnya aktivitas pasar menyebabkan volume sampah meningkat, namun pengelolaannya masih kurang efektif, terlihat dari minimnya tempat sampah dan kesadaran masyarakat. Pedagang mengeluh bahwa meskipun telah membayar iuran kebersihan, kondisi pasar tetap kotor dan bau tidak sedap muncul akibat sampah yang berserakan. Menurut Ibu tuh gimana sih kondisi kebersihan di Pasar Tanjung itu, Bu? Kurang. Oh iya. Terus Ibu ini nggak ada kayak jijik nggak kalau ngelihat sampah-sampah bertebaran gitu? Aslinya ya jijik sih, gimana lagi sudah tempatnya ya. Terus dari pihak pengelola itu ngasih pelatihan nggak sih buat kayak cara ngolah sampah, cara jaga nggak ada? Nggak ada ya. Terus kalau misalkan ada nggak sih aturan buat ngolah sampah di Pasar Tanjung tuh kayak gimana? Terus pembayaran iurannya tuh gimana? Terus Ada sampahnya? tiap hari. Oh tiap hari ada 500 rupiah. Oh jadi Uang sampah. uang sampah 500. Iya. Itu dibayarnya ke siapa itu? Ada petugasnya. Ada petugas yang nagih tiap hari ya, Bu? Itu nagihnya tiap jam berapa kira-kira? Kan lagi. Oh pinter-pinter. Iya. Oh biasa pasar kalau udah mulai agak sepi gitu ya, Bu? Pasarnya nggak pernah ramai, sudah gini sudah pasarnya. Menurut Ibu di sini kebersihan pasarnya gimana, Bu? Kalau yang kayaknya sebagian ya yang bersih, sebagian ya tetap. Tapi nyaman nggak, Bu, di sini pasarnya? Atau kurang mungkin karena kotor? Enggak. Nyamannya sih nyaman. Lihat-lihat ini, lihat-lihat penjualnya, nang uang ramah apa enggak? Oh iya. Gimana sih cara Ibu untuk menjaga kebersihan lingkungan pasar ketika berbelanja? Apa ya kita jangan membuang itu. Seandainya kita bawa tas sendiri, dari atas sudah dimasukkan ke dalam plastik, mungkin kepenuhan tas keranjangnya, kita jangan buang sembarangan lah, bawa pulang aja ya. Dari wawancara yang sudah kami lakukan kepada pedagang dan pengunjung Pasar Tanjung, dapat kami simpulkan bahwa kebersihan Pasar Tanjung masih kurang terjaga. Baik pedagang dan pengunjung merasa tidak nyaman dengan kondisi pasar yang kotor dan berbau tidak sedap. Pedagang juga mengonfirmasi adanya pembayaran iuran kebersihan rutin, namun kinerja petugas kebersihan di pasar masih belum maksimal. Namun dari wawancara ini juga kita dapat melihat bahwa pedagang dan pengunjung Pasar Tanjung sudah memiliki kesadaran kolektif untuk menjaga kebersihan pasar itu sendiri sebagai bentuk penerapan wawasan Nusantara. Sebagaimana yang telah diatur dalam Perda Kabupaten Jember tentang pengelolaan sampah, seharusnya pedagang berhak mendapatkan pelayanan dan edukasi mengenai pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah sebagai cermin sikap taat hukum, sehingga masalah kebersihan di Pasar Tanjung dapat segera membaik dan menjadi citra yang positif bagi Kabupaten Jember. Sampah organik rumah tangga merupakan salah satu sampah yang menimbulkan bau tidak sedap di lingkungan pasar. Pembusukan sampah organik juga membuat estetika pasar terganggu dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengunjung. Salah satu cara untuk mengatasi masalah sampah organik rumah tangga adalah melakukan pengelolaan yang tepat dan mudah dilakukan oleh pedagang di pasar. Salah satu cara pengelolaan sampah organik rumah tangga yang mudah adalah mengelola sampah menjadi ekoenzim. Ekoenzim merupakan cairan alami serbaguna yang merupakan hasil fermentasi dari gula merah. Sampah organik rumah tangga berupa sisa buah, sayuran, dan juga air. Beberapa manfaat dari cairan ekoenzim adalah sebagai pembersih lantai dan kamar mandi. Dapat juga digunakan sebagai sabun cuci piring dan dapat membersihkan pestisida dan kuman pada sayur dan buah. Alat, bahan, dan cara pembuatan ekoenzim mudah didapat dan tidak mengeluarkan banyak modal. Alat yang dibutuhkan dalam pembuatan ekoenzim berupa wadah berbahan plastik dengan syarat memiliki mulut tutup yang lebar. Wadah yang digunakan boleh berukuran besar maupun kecil. Bahan yang diperlukan dalam pembuatan ekoenzim adalah air. Air yang digunakan dapat berasal dari air isi ulang, air sumur, air hujan, air buangan AC, maupun air galon. Berikutnya adalah gula. Jenis gula yang dapat digunakan adalah gula merah, gula kelapa, atau gula aren. Dan bahan yang paling penting adalah sampah organik rumah tangga berupa sayur dan buah yang belum dimasak dan tidak busuk. Jenis sampah organik yang digunakan dapat mempengaruhi hasil ekoenzim.
Berikutnya adalah langkah pembuatan ekoenzim. Langkah pembuatan ekoenzim yang pertama yaitu kita pastikan wadah besi dari sabun dan bahan kimia. Kemudian yang kedua, kita masukkan air maksimum sebanyak 60% dari total volume wadah. Kemudian yang berikutnya, masukkan gula sesuai takaran yaitu 10% dari berat air. Kemudian masukkan potongan sisa buah dan sayuran dengan komposisi sebanyak 30% dari berat air, kemudian kita aduk rata. Kemudian tutup rapat sampai waktu panen. Proses pembuatan ekoenzim ini di negara tropis adalah selama 3 bulan. Setelah itu kita beri label, tanggal pembuatan, dan tanggal panen pada wadah. Jika fermentasi ekoenzim berjalan dengan baik, larutan fermentasi akan beraroma alkohol setelah 1 bulan dan kemudian beraroma asam segar seperti cuka setelah 2 bulan. Setelah 3 bulan atau setelah 90 hari, ekoenzim dapat dipanen dengan cara disaring dari ampasnya untuk digunakan cairannya. Cairan yang sudah disaring ini dapat dikemas dalam kemasan botol plastik maupun botol kaca yang bertutup rapat. Sisa ampas ekoenzim juga dapat diblender untuk dimodifikasi menjadi pembersih saluran kloset dan juga pengharum mobil atau sebagai pupuk tanaman organik. Sekian video edukasi dari kelompok kami. Kelompok kami pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Bye-bye.